Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Filsafat Politik kelas A semester 4 jurusan Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang pemikiran Jean-Jacques Rousseau 1712 sampai dengan 1778. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Agnia Maulidina, Alif Rizky Rahmawan, Alvina Khairunisa, Anisya Putri Andita, Aura Rahma Salmadina, Dia Rodia Lutfi, Deden Hermawan, dan Diana Putri. Nah, pembahasan yang pertama kita membahas tentang profil J.J. Rousseau. Beliau lahir di Jenewa, Swiss pada 28 Juni 1712. Lalu wafat di desa Ermenonville, Poissy, Prancis 2 Juli 1778 pada umur 66 tahun. Nah, di sini diperlihatkan gambar wilayah Jenewa dan wilayah Jean-Jacques Rousseau Park. Nah, J.J. Rousseau ini merupakan seorang filsuf yang ideal pandangannya meliputi soal sosial, kesusastraan, politik, dan bapak gerakan romantik yang mulai menjelma di Eropa pada umumnya di abad ke-18. Nah, J.J. Rousseau memiliki kepekaan dan berjiwa romantik yang tinggi daripada logika dan rasional. Nah, golongan romantik itu apa? Jadi, golongan romantik itu lebih cenderung melihat manusia secara perseorangan, bukan secara kolektif atau golongan. Jadi, lebih bersifat kepada penilaian individunya gitu, bukan secara golongan atau kolektifnya. Nah, lalu mereka tidak suka kepada industri dan kota karena ini tidak mengandung keindahan sama sekali menurut mereka. Jadi, pada suatu usaha yang mengeruk laba, mereka akan membenci kegiatan tersebut. Selanjutnya sekilas tentang filsuf J.J. Rousseau. Di sini ayahnya lah yang merupakan figur yang begitu berpengaruh terhadap pembentukan watak dan pemikirannya. Jadi pemikiran-pemikiran di bawah ini merupakan suatu pemikiran yang diterapkan oleh ayahnya kepada J.J. Rousseau. Adapun nama ayahnya itu yaitu Isaac Rousseau. Nah, pandangan yang pertama yang dimiliki J.J. Rousseau ini yaitu memiliki pandangan yang kontroversial sehingga seringkali bermasalah dengan pihak berwajib. Yang kedua, memiliki peran penting dalam gerakan sosialisme, nasionalisme, romantisme, totalitarianisme, dan antirasionalisme. Yang ketiga, memberikan kontribusi yang besar bagi ide-ide modern tentang demokrasi dan persamaan. Yang keempat, membuat banyak teori mengenai konsep pendidikan yang baik bagi anak, serta meminimalisir penggunaan buku pelajaran dalam pendidikan anak. Yang kelima, menolak keras rasionalisme dan pengandalan persepsi indrawi. Dan yang keenam, menolak produk-produk peradaban rasional abad pencerahan. Nah, dalam konteks inilah dapat dipahami bahwa J.J. Rousseau menginginkan manusia kembali ke fitrahnya. Maksudnya, manusia yang mementingkan emosi, perasaan, dan tidak mendewasakan rasio serta tidak menganggap manusia sekadar jasad tanpa ruh. Nah, gagasan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal aliran romantisme di Eropa. Pemikiran-pemikiran filsuf J.J. Rousseau selalu berkaitan dengan romantismenya. Gerakan yang sangat terkenal yakni dengan sebutan romantisme. Gerakan ini mulai sejak tahun 1770-an sampai dasawarsa pertama abad ke-19. Nah, gerakan ini berlangsung di bidang kesusastraan, kebudayaan, seni, filsafat, dan lebih mengutamakan segi-segi emosional dan kepekaan afeksi serta petualangan fantasi manusia daripada segi-segi rasionalnya. Nah, Rousseau justru menanggapi kekacauan dalam diri manusia terjadi karena berkembangnya ilmu-ilmu teknologi serta budaya yang cepat, sehingga manusia kehilangan fitrahnya, terasingkan oleh dirinya sendiri.
Pemikiran filsuf J.J. Rousseau yang pertama tentang keadaan alamiah. Menurut Rousseau, keadaan alamiah adalah keadaan ketika manusia yang dalam banyak hal masih mirip dengan binatang, tanpa akal maupun bahasa, hidup terpisah dari sesamanya dan merupakan keadaan damai yang dibuat untuk berlangsung selama-lamanya. Namun, karena kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhinya, maka keadaan itu menjadi keadaan perang satu lawan satu yang keabsahan kekuasaannya hanya berdasarkan kekuatan fisik saja. Dengan semboyan, siapa yang kuat dia yang menang. Nah, Rousseau ini beranggapan bahwa alam adalah guru terbaik, di mana alam akan mengajarkan manusia tentang kejujuran, kebenaran, dan kualitas perasaan. Nah, jadi konsep dalam pendidikan Rousseau ini menurutnya peradaban manusia menciptakan manusia menjadi sombong, pendusta, keinginan untuk menguasai, dan lain-lain. Yang kedua, pemikiran J.J. Rousseau tentang kontrak sosial. Inti dari teori kontrak sosial Rousseau adalah masing-masing individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan. Nah, dengan demikian, maka segala hak alamiah, termasuk kebebasan penuh untuk berbuat sekehendak hati yang dimiliki oleh orang-orang dalam kehidupan alamiah itu, pindah ke komunitas atau dalam bahasa politik, pada komunitas sebagai satu keutuhanlah terletak kedaulatan rakyat, dan kedaulatan ini tidak dapat pula dibagi-bagi. Pemikiran yang ketiga tentang pendidikan. Menurut Rousseau, pendidikan bertugas untuk membebaskan anak dari pengaruh kebudayaan dan untuk memberi kesempatan kepada anak-anak mengembangkan kebaikannya sendiri yang alamiah. Nah, pandangan Rousseau mengenai pendidikan berhubungan erat dengan ajarannya tentang negara dan masyarakat. Jadi, akan tercipta anak-anak yang memiliki rasa sosial yang tinggi. Ia menggolongkan pendidikan menjadi dua bentuk. Yang pertama, pendidikan berdasarkan golongan umur. Pendidikan berdasarkan golongan umur ini juga dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, masa kanak-kanak yang meliputi usia 0-2 tahun. Masa kanak-kanak ini tidak berhubungan lagi pemisahan menyangkut anak itu. Pada masa ini, anak-anak akan dipengaruhi oleh kekuatan yang akan memberikan anak-anak kebebasan, dan berdasarkan pandangan Rousseau, anak-anak di sini hanya boleh diawasi gerak-geriknya, reaksi terhadap lingkungan, dan cara-cara anak tersebut mengekspresikan dirinya. Selanjutnya, umur alami. Nah, umur alami ini meliputi usia 2-12 tahun. Nah, pada usia ini, anak dapat memahami tentang moralitas hanya melalui contoh pengalaman. Hal ini disebabkan karena anak usia ini tidak akan memahami jalan pikiran orang dewasa, sehingga orang yang berada di sekitar anak seharusnya menjadi model atau contoh bagi anak itu. Jadi, masa ini menjadi masa pembentukan karakter anak. Selanjutnya ada pre-adolescence. Nah, pada tahapan ini, seseorang sedang beranjak dari masa umur alamiah ke usia remaja. Usianya meliputi dari umur 12 tahun sampai 15 tahun. Nah, sekitar usia 12 atau 13 tahun, kekuatan anak meningkat jauh dengan cepat dibanding kebutuhannya. Himbauan untuk aktivitas usia ini mengambil suatu format mental. Jadi, pada usia ini, mental anak akan dibentuk. Di sini anak seharusnya telah mulai belajar mengenai keterampilan, karena hal ini dapat membuat anak hidup dengan mata pencaharian sendiri dan ia menyenangi pekerjaannya. Semua sifat tersebut akan membuat anak tidak akan merasa tergantung pada satu orang atau bahkan diperbudak pada kekuasaan guru atau orang tuanya. Selanjutnya, pubertas. Nah, usia pubertas ini meliputi usia 15-20 tahun. Pada usia ini,
anak-anak akan menjadi lebih emosi karena dia akan merasa mampu menghadapi orang yang ada di sekitarnya. Di usia inilah anak-anak harus dibantu untuk bisa mengatur emosi dan tindakannya terhadap kepentingan bersama teman-temannya. Nah, bagian golongan umur yang terakhir yaitu dewasa. Masa ini dimulai dari usia 20 sampai 25 tahun. Nah, pada usia ini murid seharusnya sudah mulai belajar tentang kasih, persiapan untuk pernikahan yang baik dan hubungan sosial dengan masyarakat. Pada bagian ini, guru bertugas untuk memberikan dan mempersiapkan anak-anak muda untuk masuk ke dalam pernikahan yang benar dan memberi pemahaman tentang tugas-tugas dalam pernikahan. Lalu selanjutnya, golongan pendidikan yang kedua yaitu pendidikan kembali kepada alam. Nah, menurut Rousseau, pendidikan berasal dari 3 sumber. Pertama, pendidikan bersumber dari alam. Kedua, pendidikan berasal dari manusia. Dan yang ketiga, berasal dari hal-hal yang disukai. Nah, jadi kurikulum dalam pendidikan kembali kepada alam ini merupakan kegiatan dan kepentingan diwujudkan oleh anak dalam proses pertumbuhannya sehingga pendidikan menjadi alami dan terungkapnya potensi anak untuk memenuhi kebutuhan alami sesuai dengan konsep back to nature. Pemikiran yang keempat, romantisme Rousseau. Gerakan romantisme berlangsung di bidang kesusastraan, kebudayaan, seni, filsafat, dan lebih mengutamakan segi-segi emosional dan kepekaan afeksi serta petualangan fantasi manusia daripada segi-segi rasionalnya. Sedikit banyak filsafat timur mempengaruhinya. Gerakan ini mulai sejak tahun 1770-an sampai dasawarsa pertama abad ke-19, maka sebenarnya mencakup dalam zaman pencerahan. Nah, romantisme seperti juga pencerahan berpandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang baik dan merdeka. Keduanya bersimpang jalan dalam penjelasan mereka tentang apa yang membelenggu manusia. Pencerahan memandang mitos-mitos dan emosi-emosi subjektif manusia, sedangkan romantisme sebaliknya memandang kebudayaan adalah hasil daripada hal-hal yang membuat manusia terbelenggu. Seorang filsuf besar yang mewakili gerakan ini menulis sebuah ucapan yang sangat terkenal. Dia adalah Jean-Jacques Rousseau. Nah, dalam kutipannya itu, manusia dilahirkan bebas dan di mana-mana dia terbelenggu. Menganggap dirinya tuan atas orang-orang lain, padahal dirinya tetap menjadi seorang budak yang lebih parah daripada mereka. Lalu pemikiran yang kelima tentang bentuk pemerintahan. Pemerintah dalam pengertian Rousseau adalah instrumen, sedangkan warga negara sebagai penguasa menerapkan hukum-hukum mereka yang diciptakan terhadap diri mereka sendiri sebagai subjek. Konsep Rousseau mengenai negara tidak terlepas dari asumsinya mengenai keluarga. Negara bagi Rousseau adalah badan yang memiliki ruh, hidup, dan mempengaruhi seluruh individu yang mengikatkan diri di dalamnya. Rousseau mengklasifikasikan pemerintahan menjadi beberapa bentuk, di antaranya bentuk pemerintahan menurut J.J. Rousseau ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada demokrasi, dan demokrasi menghendaki kekuasaan legislatif dan eksekutif ada di satu tangan karena rakyat memerintah secara langsung, baik saat mereka menyusun undang-undang maupun tatkala melaksanakannya. Disinilah letak ambiguitas pemikiran Rousseau dalam konteks demokrasi. Yang kedua, bentuk pemerintahan aritokrasi. Aritokrasi dalam pandangan Rousseau memiliki 3 watak yaitu alamiah, efektif, dan herediter. Aritokrasi berwatak alamiah hanya cocok bagi masyarakat sederhana. Aritokrasi yang berwatak herediter adalah yang terburuk dari seluruh bentuk pemerintahan. Dan aritokrasi yang berwatak elektif adalah yang terbaik karena cenderung secara tegas memisahkan antara kuasa legislatif dan eksekutif. Bentuk pemerintahan yang ketiga yaitu monarki. Monarki ini dipandang sebagai bentuk pemerintahan yang cocok diterapkan bagi negara yang luas wilayahnya atau wilayahnya itu besar.
Jadi secara hati-hati, Rousseau menandaskan bahwa untuk monarki, yaitu agar negara bisa diperintah secara baik, ukuran dan keluasan negara harus dikalkulasi berdasarkan kemampuan penguasa yang memerintahnya. Jadi, itulah 3 bentuk pemerintahan menurut J.J. Rousseau. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.